udah jatuh tempo nih, bingung bayarnya gimana. Sampai mencoba cari pertolongan, coba datang ke rumah ibu minta bantuan. Ternyata ibu nggak bisa nolong, lagi nggak punya uang mungkin ya. Dan Masya Allah terus salawatan dalam 2 hari, tiba-tiba suami datang jemput Mbak Rara ke rumah ibunya, bawa uang 10 juta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, silahkan kirimkan ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli langsung aja ke Gramedia atau bisa hubungin admin, atau nanti klik aja linknya di deskripsi box di bawah ya. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak Rara di Purwakarta. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Berkenalkan, saya Rara dari Purwakarta. Saya mau testimoni Mbak Mel. Awal cerita tahun 2021, kalau tidak salah, saya pernah terjerat pinjol Mbak Mel. Saya bingung sekali, tiba-tiba saya lihat postingan sholawat Mbak Mel di Instagram. Saya coba ngamalin, selang beberapa hari pas mau jatuh tempo, hati saya tidak tenang sampai saya nginep di ibu saya yang tujuannya cari bantuan. Tapi ternyata saya tidak sama sekali dapat bantuan, tapi tiba-tiba suami saya bilang sedang berusaha cari pinjaman juga. Besoknya pas jatuh tempo, suami saya sore jemput saya ke rumah ibu dengan sesuatu hal yang buat saya gemeter dan terharu Mbak Mel. Dari 2 hari saya amalkan sholawat Nabi di kala buntung banget, nggak ada yang bisa bantuin termasuk ibu saya. Ternyata suami saya kasih uang 10 juta dari hasil bisnisnya yang tiba-tiba cair, Masya Allah. Padahal sebelumnya rekan bisnisnya susah sekali, mau jual maju mundur terus. Tapi tiba-tiba dia serahin gitu aja ke suami saya buat jual tanahnya, dan langsung dibeli sama pembelinya di hari itu. Masya Allah. Masya Allah Mbak Mel, seneng banget. Akhirnya hati saya tenang, dan pulang jemput suami pun kami sempatkan makan di luar sebelum pulang. Masya Allah, seneng banget ya Mbak ya. Beberapa tahun berlalu suami saya berhenti bekerja karena atasannya yang urus semua pekerjaannya, minta uang tiap bulan, karena kalau satpam kan bawaan yayasan ya Mbak. Jadi ada aja potongannya. Selama 2 tahun itu juga suami saya nganggur dan kami terjerat pinjol lagi. Karena pinjam sana sini selama suami tidak ada pemasukan buat kebutuhan anak kami, mau nggak mau pinjam pinjol karena kepepet. Dimana waktunya saya kesel sama suami dan ngerasa pengen nyerah sama keadaan yang terus-terusan diuji. Mana ada aplikasi yang lewat jatuh tempo, sampai kami terus-terusan diteror, sampai kami sempat jual mobil motor pun tetap ada aja hutang riba di kehidupan kami. Sampai kita pelan-pelan ngobrol berdua, apa yang salah di rumah tangga kita. Suami juga sekarang sering banget dengerin kajian, saya pun begitu, dan sering juga lihat YouTube Mbak Mel. Sampai saya dan suami saling mengingatkan buat istighfar dan sholawat tiap hari. Masya Allah. Tapi saya lebih sering dimulai setelah sholat duha, lalu istighfar, doa Nabi Yunus masing-masing 100 kali, lalu sholawat Jibril 1000 kali. Ternyata semua itu membantu hati kami lebih tenang menghadapi ujian ini. Pas tanggal 3 Juni saya panik Mbak Mel, salah satu aplikasi pinjol yang belum jatuh tempo. Kemarin jatuh tempo, ternyata bunga dan dendanya besar, baru saja 1 hari lewat. Saya panik Mbak,
Mbak, soalnya saya pikir kalau begini caranya bisa aja bunga itu terus bertambah dan hutang malah lebih banyak lagi. Saya putus asa lagi Mbak Mel, sampai suami memutuskan buat jual motor lagi, tapi dengan cara menggadaikan motor buat sementara nutupin hutang dulu agar tidak terjerat riba lagi. Karena kita pikir kehidupan kita tidak akan pernah tenang jika kita masih punya utang riba. Saya coba tawarkan teman yang kami percaya bisa menjaga motor kami selama kami gadai. Hitung-hitung kami pinjam uangnya dengan gadai motor kami sampai kami punya hasil pembayaran ruko nanti di bulan Oktober. Ternyata teman kami tidak dapat membantu karena dia sedang tidak pegang uang. Saya sambil sholawatan dari kemarin agar hati saya tenang dengan keadaan yang tiap hari bikin saya nggak tenang. Ternyata dari itu semua ada kejutan yang tidak terduga. Teman kami yang tadinya kami mau gadein ke dia, tiba-tiba tanya, emang buat apa uangnya yang kami butuhkan itu? Saya terus terang sama dia yang tujuannya kami tidak ingin riba lagi karena kami coba pinjam sana sini tidak ada yang bantu, adapun tetap harus ada bunganya. Tiba-tiba teman saya bilang dia tidak pegang uang karena sudah dipakai daftar sekolah anaknya, tapi dia pinjamkan emas sesuai apa yang aku butuhkan. Itu pun kayaknya lebih dari yang kami butuhkan kalau hasil dari jual emas. Soal bayarnya dia bilang, pas saya punya tapi nanti dibayar lagi sama emas yang dia pinjamkan. Alhamdulillah banget Mbak Mel, semoga ini semua jadi pelajaran saya dan suami, dan semoga suami cepat dapat kerjaan lagi dan keluarga kami dijauhkan dari namanya riba. Amin. Makasih sebelumnya Mbak Mel, semoga Allah selalu memberikan panjang umur Mbak Mel dan rezeki yang lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam, wassalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi testimoni dari Mbak Rara di Purwakarta. Masya Allah, the power of salawat yang dirasakan sama Mbak Rara. Mbak Rara ini sebenarnya udah kenal salawat udah lama ya, dari awal 2021 sempat terjerat pinjol. Kemudian masalah itu beres pakai salawat, udah jatuh tempo nih, bingung bayarnya gimana. Sampai mencoba cari pertolongan, coba datang ke rumah ibu minta bantuan. Ternyata ibu nggak bisa nolong, lagi nggak punya uang mungkin ya. Dan Masya Allah, terus salawatan dalam 2 hari tiba-tiba suami datang jemput Mbak Rara ke rumah ibunya, bawa uang 10 juta. Jadi ada bisnisan yang cair saat itu 10 juta buat Mbak Rara. Bisa buat bayar hutang plus bisa mampir dulu makan dari rumah orang tua. Buat ke rumah tuh kita makan di luar dulu yuk, lagi ada rezeki lebih. Masya Allah, the power of salawat. Waktu terus berlalu sampai pada akhirnya datanglah corona ya teman-teman ya. Pada saat corona ya akhirnya suami Mbak Rara tidak bekerja. Waktu terus berlalu sampai akhirnya suami tidak bekerja teman-teman ya, karena akibat corona dan lain-lain. Suami pada saat itu nganggur, akhirnya mau nggak mau nggak ada pemasukan, bingung minjem kemana, minjol lagi bingung, udah sampai jual semua yang dipunya, dijual motor, mobil semua dijual, tapi tetap itu utang kagak kelar-kelar. Ini apa yang salah ya? Kenapa bisa begini, kok utang kita nggak kelar-kelar ya? Padahal kita udah jual segala macem gitu loh. Akhirnya suami sering ikut kajian, mbaknya juga sering dengerin ceramah dan nonton YouTube-nya aku juga. Dan Masya Allah akhirnya mereka suami istri saling mengingatkan untuk terus bersolawat, untuk terus baca istighfar dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan Masya Allah ketika sudah jatuh tempo lagi, bingung lagi, ya Allah gimana caranya? Minta tolong sana sini bingung. Yaudah deh, kita gadein aja motor biar kita tuh nggak dikejar utang. Tapi gadainya maunya ke temen yang dipercaya, karena kalau ke temennya juga bukan rentenir, jadi nggak ada bunga nih teman-teman. Tapi ternyata pas datang ke rumah si teman, Mbak aku ini ya titip motor aku, kamu ada nggak uang sekian? Nanti aku ganti ini motor aku buat jaminan. Ternyata temennya lagi gak punya duit. Aduh maaf Mbak, aku juga lagi gak pegang uang, baru daftar anak sekolah. Tuh. Tapi mbaknya mencoba tenang, terus salawatan, terus baca salawat, minta tolong sama Allah. Setelah salawatan, kemudian akhirnya Allah gerakan hati dari temannya si Mbak Rara tadi yang katanya gak punya uang. Akhirnya nanya, Mbak emang kamu butuh buat apa sih? Mau gadein motor ke aku, mau nitip motor ke aku. Akhirnya Mbak cerita, Mbak Rara, iya nih Mbak, aku lagi butuh duit, aku nih dikejar sama riba segala macam. Aku tuh pengen ngelesain riba aku, nggak tenang hidup aku ada riba, jadi aku mau ngelunasin riba aku Mbak. Oh gitu, ya udah kalau uang emang aku nggak pegang Mbak. Tapi aku punya emas, nih dikeluarin dah emasnya, dipretelin dah ya, pretelin nih Mbak, aku ada emas. Kamu jual aja, kamu pakai buat bayar utang. Gantinya nanti aja pas kamu ada uang.
Ya, kamu udah ada uang, kamu baru ganti. Tapi gantinya dalam bentuk emas lagi ya. Jangan bentuknya uang, emas ya. Gitu loh, Masya Allah. The power of salawat akhirnya beres. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Kalau teman-teman merasa kayaknya gak mungkin dapat pertolongan dari mana, gimana caranya, kayaknya gak mungkin deh aku bisa ngelunasin utang, kayaknya gak ada jalan deh. Mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, makanya deketin Allah. Kenapa kita merasa tidak mungkin? Karena kita merasa jauh dari Allah. Kita kurang, perjuangan kita kurang. Ayo teman-teman berjuang. Datang ke Allah, ya. Kalau kalian lagi bisa sholat, lagi nggak haid, sholat. Sholat malam, bangun malam ya. Kemudian atau kalian pas sholat wajib, atau pas sholat duha, kalian doa, baca sholawat yang banyak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau perlu baca sholawatnya diresapin teman-teman. Sambil baca, sambil di dalam hati, ya Allah berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad. Atau kalau memang lagi galau banget gara-gara masalah, sambil doa, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam hati, tolong hamba ya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam hatinya sambil mengucap salawat, dalam hatinya tolongin ya Allah. Allah pasti datangin pertolongan. Gak mungkin enggak teman-teman. Ya, banyak juga aku suka baca komentar-komentar ya, entah di Instagram, lebih sering di Instagram nih. Komentarnya minta tolong ke manusia. Tolong aku mbak, aku mau gak ada uang buat makan, 50.000, 100.000 dan sekian-sekian. Itu cara yang salah teman-teman. Ngapain kita mempermalukan diri kita sendiri? Jangan dong begitu. Orang lain jadi baca, ya nggak? Atau mungkin itu jadi ngajarin ke orang lain yang juga lagi susah. Oh begitu ya caranya ya. Minta aja komen di komentar Instagram artis misalnya atau di mana. Jadi kan kalau misalnya siapa tahu dapat pertolongan, itu namanya kita ngemis. Ngapain ngemis sama manusia? Bukannya ditolong, malu iya, jadi pada tahu, iya nggak? Mendingan mah minta tolongnya sama Allah. Tolongin ya Allah, hari ini aku nggak punya uang. Itu kalau kita minta tolong sama Allah, itu bukan ngemis namanya. Ya, kita minta tolong sama Allah itu namanya doa. Kalau kita minta tolong sama manusia, itu namanya ngemis. Belum tentu ditolong, belum tentu orang yang kita mintai pertolongan bisa menolong. Yang kelihatannya aja bisa nolong, ternyata dia juga lagi susah. Ya teman-teman, stop untuk berpikir, minta tolong ke siapapun, mau dia sultan sekalipun, di kolom komentar ya. Jangan mempermalukan diri sendiri. Kita punya Allah, minta sama Allah. Nanti Allah yang ngasih jalan, entah gimana caranya, bagaimana jalannya, langkahnya, Allah yang ngasih jalan. Seperti yang kalian lihat sendiri yang terjadi sama Mbak Rara, Masya Allah kan, akhirnya datang pertolongan Allah. Walaupun dalam bentuk pinjaman, bukan tiba-tiba ATM keisi sendiri, bukan tiba-tiba nemuin duit di jalan atau dapat duit dari mana, enggak, dari pertolongannya melalui pinjaman juga. Tapi bukan yang ngemis-ngemis minta tolong sana sini, enggak. Allah kasih jalan. Banyak sudah berusaha untuk titip motor, tapi ternyata nggak bisa dan nggak maksa gitu. Jadi kalau minjem juga jangan maksa ya teman-teman ya. Jangan kita maksa atau kita sombong. Ada yang begitu loh, misalnya minjem duit nih ya, gue pinjem dong 1 juta 2 juta, nggak banyak kok, nggak lama kok, ntar gajian gue ganti. Gue nggak mungkin minjem kalau nggak lagi butuh-butuh banget. Mah ini saya genting banget nih, gajian bentar lagi soalnya, gue ganti. Bukan minta, gue minjem. Itu namanya sombong. Udah minjem kita belagu. Jangan ya, itu yang mau minjemin juga jadinya sebel gitu ya teman-teman ya. Jangan kayak gitu ya. Pokoknya butuh apa-apa, cari pertolongan Allah. Jangan mencari pertolongan selain Allah, karena nanti kita kecewa. Sebelum aku tutup, kita sama-sama baca munjiat dulu yuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Masya Allah Mbak Rara, semoga suami cepat dapat kerja ya. Tambahin baca munjiat minimal 7 kali tiap habis sholat. Habis itu doa minta kerjaan terbaik buat suami, yang lengkap doanya ya. Oke teman-teman, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.